Pernahkah kamu membayangkan kalau suatu hari kota tempat kita tinggal dengan mall, jalan raya, bahkan rumah kita hilang begitu saja, terkubur, atau ditelan alam? Terdengar mustahil. Tapi itulah yang benar-benar terjadi pada beberapa kota besar di dunia. Kota-kota ini hilang ratusan, bahkan ribuan tahun lalu, tapi meninggalkan jejak yang masih bisa kita lihat. Dan yang mengejutkan, dari reruntuhan mereka, kita bisa menemukan fakta-fakta luar biasa yang justru terasa lebih dekat dengan hidup kita sekarang. Baik, langsung saja, kita akan membahas fakta-fakta apa saja yang ada di kota yang telah hilang ini. Kota Pompei. Pernahkah kamu bayangkan sebuah kota berhenti dalam hitungan jam dan 2000 tahun kemudian kita masih bisa melihat momen terakhir warganya? Itulah Pompei, kota Romawi kuno di kaki Gunung Vesuvius, Italia. Pada tahun 79 Masehi, letusan dahsyat mengubur kota ini di bawah abu setebal 6 meter. Para arkeolog menemukan roti hangus di oven rumah-rumah yang tertimbun akibat letusan gunung di Pompei. Ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi saat itu. Seolah kita bisa melihat sarapan terakhir mereka sebelum bencana datang. Rasanya seperti mengintip momen terakhir yang sangat pribadi, kan? Dinding di rumah-rumah yang telah tertimbun juga dipenuhi dengan coretan-coretan tangan. Ada coretan puisi cinta, lelucon kasar, bahkan iklan kecil. Sisi ini menunjukkan bahwa humor, cinta, dan keluhan hidup ternyata sama dengan manusia modern. Tubuh-tubuh korban yang tertimbun akibat letusan gunung akhirnya ditemukan kembali. Ada seorang ibu yang melindungi anaknya dan sepasang kekasih yang berpelukan erat. Arkeolog menggunakan cetakan plester untuk menunjukkan bentuk tubuh mereka, seolah menghidupkan kembali momen tragis itu. Hasilnya, potret emosi manusia terakhir mereka abadi. UNESCO menyebut Pompei sebagai kapsul waktu peradaban Romawi. Dan The British Museum menekankan, Pompei membuat kita melihat masa lalu dengan kejujuran. Bukan sekadar legenda, Pompei mengajarkan kita bahwa kemegahan bisa hancur dalam sekejap. Jika kota modern kita terkubur hari ini, fakta apa yang akan ditemukan orang 2000 tahun kemudian tentang kita? Sekarang, mari naik ke pegunungan Andes, Peru. Di ketinggian 2430 meter, ada sebuah kota yang seolah berdiri di atas awan. Kota tersebut diberi nama dengan Machu Picchu. Bangsa Inca membangunnya di abad ke-15 dengan ratusan bangunan dari batu besar, disusun tanpa semen, tapi tetap kokoh melawan gempa. Teknik yang mereka pakai itu namanya ashlar. Dengan teknik ini, batu-batu dipahat dengan sangat presisi hingga saling mengunci satu sama lain. Bayangkan, bahkan sehelai kertas pun gak bisa masuk di sela-selanya. Keren banget kan? Di Machu Picchu ada batu besar yang keren banget. Namanya Intihuatana, atau bisa dibilang tempat mengikat matahari. Bayangannya hampir menghilang saat titik balik matahari terjadi. Banyak orang percaya ini semacam kompas astronomi yang dipakai bangsa Inca. Keren kan? Machu Picchu baru dikenal dunia pada tahun 1911 berkat Hiram Bingham. Tapi sebenarnya penduduk lokal sudah lama tahu tentang tempat ini. Jadi bisa dibilang ini lebih ke pengenalan kembali. Tempat ini menyimpan banyak sejarah dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Machu Picchu itu benar-benar keren ya. UNESCO bilang, tempat ini contoh sempurna gimana manusia bisa hidup harmonis sama alam. Teras pertaniannya bikin tanah aman dari longsor. Dan saluran airnya jago banget ngatur air hujan. Gimana? Keren kan? Kita jadi mikir, warisan apa sih yang bakal kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Bangsa Inca bikin karya yang bikin kita takjub setelah 500 tahun. Sedangkan kita cuma punya gedung beton yang bisa runtuh kapan aja. Ya kan? Sekarang kita ke Asia Tenggara yuk. Di salah satu negara di Asia Tenggara terdapat salah satu legenda, sebuah kota
di mana masyarakat menyebutnya dengan nama Angkor. Angkor di Kamboja, dulunya kota seluas Paris di abad pertengahan, adalah pusat kekuasaan kerajaan Khmer yang megah dan penuh sejarah. Angkor Wat dibangun pada abad ke-12. Awalnya sebagai kuil untuk Wisnu, lalu bertransformasi menjadi kuil Buddha. Tapi, Angkor itu lebih dari sekedar kuil. Bayangkan, dulunya ini adalah kota metropolitan yang dihuni ratusan ribu orang. Seru banget kan? Citra satelit menunjukkan betapa rumitnya sistem irigasi Angkor yang dikenal sebagai kota hidrolik terbesar di dunia pramodern. Keren banget kan? Relief di Angkor itu bukan cuma gambar dewa. Ada juga prajurit yang berperang, pedagang yang sibuk di pasar, sampai orang-orang yang menari. Seru banget kan? Seolah dinding kuil ini menyimpan cerita hidup bangsa Khmer yang kaya akan budaya dan sejarah. Riset dari Science Magazine tahun 2009 menunjukkan bahwa keruntuhan Angkor sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Keringnya cuaca dalam waktu lama diikuti banjir besar bikin saluran air rusak total. Tanpa air, kota sebesar Angkor ini jelas nggak bisa bertahan kan? Akar-akar pohon raksasa melilit kuil, bikin suasana indah sekaligus mencekam. UNESCO bilang ini situs arkeologi terbesar, tapi juga pengingat bahwa kejayaan bisa runtuh jika manusia melawan alam. Kita perlu tanya, apa kita lagi mengulang kesalahan yang sama? Membangun kota besar, tapi lupa menjaga keseimbangan dengan alam? Kita harus ingat, alam itu penting banget. Pompei benar-benar mengajarkan kita betapa rapuhnya hidup ini. Ya kan? Jadi kita harus menghargai setiap momen terpenting dalam hidup kita. Machu Picchu bikin kita mikir, warisan apa sih yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Angkor Wat mengingatkan kita, tanpa harmoni dengan alam, kejayaan takkan bertahan lama. Jadi kita perlu menjaga hubungan kita dengan alam. Dan semua ini bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga pelajaran berharga untuk kita semua. Mereka benar-benar jadi cermin untuk masa depan kita. Kira-kira, apakah kota modern kita juga bisa mengalami hal yang sama? Kalau kamu bisa mengunjungi salah satunya, kota mana yang paling ingin kamu jelajahi dan kenapa? Tulis jawabanmu di komentar. Ya, aku benar-benar pengen dengar cerita kamu.